Dan Presiden baru saja meresmikan ruas jalan tol terpanjang yang menghubungkan Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung. Jalan tol sepanjang 189 km ini merupakan bagian dari pembangunan jalur tol Trans Sumatera. Nantinya jalur ini akan diteruskan hingga Aceh. Pembangunan ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan memudahkan akses antar daerah sehingga mendorong pembangunan ekonomi daerah. Bagaimana pemerintah saat ini dapat meneruskan dan mewujudkan pembangunan jalan, khususnya jalan tol di seluruh wilayah Sumatera dan daerah lainnya. Kita langsung bergabung bersama Pak Agita Wijayanto, anggota BPJT dari unsur Kemenhub PR. Pak Agita, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Gilang. Kita sudah lihat tadi sekilas begitu ya, komitmen dari pemerintah untuk mewujudkan tol antar daerah. Rekor apa saja yang dipecahkan oleh tol TRPK ini, Pak? Ya, ini yang terpanjang ya. Kita selama ini yang terpanjang itu baru Merak Bakahuni itu 140. Nah, sekarang sudah dipecahkan di tol terpeka ini 189 km. Jadi itu yang menjadikan rekor kenapa kok kita masuk Muri kemarin. Ini pembangunannya katanya juga cukup cepat begitu ya, Pak? Ya, 2 tahun 3 bulan. Ini artinya kalau dari waktu pembangunan yang cepat, artinya ada komitmen bahwa memang infrastruktur ini dipercepat gitu oleh pemerintah. Tidak hanya komitmen, tapi bantuan semua pihak. Jadi karena kalau pemerintah pusat sendiri tidak akan bisa berhasil, karena yang masalah di tol itu biasanya kan pembebasan lahan. Nah, pembebasan lahan ini teman-teman pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting. Dan juga dengan koordinasi dari Kementerian ATR ini juga bisa di speed up sehingga kita bisa mengerjakan dengan cepat juga. Jadi proses yang paling lama adalah pembebasan lahan. Ya, kemarin sempat menemui masalah tidak, Pak, pada saat pembebasan lahan itu? Kalau pembebasan lahan ya semuanya pasti ada masalah, nggak ada pembebasan lahan yang nggak masalah. Tetapi memang karena mereka kita bahu-membahu dan saling berkoordinasi secara intensif sehingga ini bisa kita selesaikan. Jadi bisa clear dan akhirnya sudah jadi begitu ya sekarang ya. Ini katanya nanti akan gratis sebulan, Pak? Ya, rencananya seperti itu. Rencananya, tapi belum confirm ya, masih menunggu keputusan. Ya, karena nanti secara prinsip kan kalau gratisnya makin lama, kasihan juga teman-teman BUJT ini atau Hutama Karya, karena dia kan harus mengembalikan pinjaman kan, sehingga ya kalau bisa ya memang kita janji sebulan, ya sebulan itu bisa ditarifkan sehingga mereka bisa mencicil pinjamannya ke perbankan. Jadi nanti masih ada hitung-hitungannya untuk yang terbaik begitulah ya, untuk skema tol gratis. Kemudian dari hasil uji kelaikan saat itu apa Pak hasilnya? Saya kira kalau sudah diresmikan, artinya mereka sudah layak fungsi, baik itu dari sisi infrastrukturnya, kemudian dari sisi rambu dan sebagainya, kemudian dari sisi sistem transaksinya, dan yang terakhir adalah dari sisi ambulan, derek, patroli dan sebagainya. Karena kalau itu tidak memenuhi, kita tidak akan mengeluarkan apa yang disebut dengan sertifikat layak operasi. Nah, kalau itu tidak diterbitkan, otomatis Pak Presiden nggak bisa meresmikan. Kemudian dari tol-tol yang direncanakan selesai begitu ya, ini tol Trans Sumatera apakah termasuk menjadi prioritas dan apa alasannya, Pak? Ya, Trans Sumatera itu sangat prioritas sekali karena seperti kita ketahui sendiri, kita ini kan dari sisi aksesibilitas itu kalah dengan negara tetangga ya. Jadi kalau kita lihat dari logistik cost kita 24%. Vietnam aja yang baru kemarin sore itu 20%. Ya kan? Logistik cost itu maksudnya untuk apa, Pak? Untuk biaya logistiknya. Jadi kalau barang kita mau dijual, itu harus ada tambahan cost untuk biaya logistik sebesar 24%. Kita 24%? Ya, kita 24%, Vietnam itu 20%. Kalau kita ngelihat negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan itu cuma 8%. Dengan adanya tol nanti dengan adanya tol itu, dengan adanya tol ini saya kira ini bisa mengurangi itu. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan kan bahwa dari Lampung sampai dengan Palembang itu 10 sampai 12 jam. Sekarang kita bisa cut hanya 3 jam 20 menit. Jadi sangat signifikan sekali. Dan termasuk tadi ada laporan dari rekan kami yang memantau di sana, katanya terutama pengemudi truk mereka dan angkutan barang lain mereka merasa lebih aman. Apakah itu juga salah satu keuntungan dari tol ini dari segi keamanan dan keselamatan, Pak?
Ya, karena kan tol ini kan semuanya aksesnya tertutup. Dan di sana itu memang ada standar pelayanan minimal di kita bahwa setiap 30 menit sekali patroli itu harus sampai di salah satu titik. Jadi kalau misalnya titik X kan, selama 30 menit dia pasti di titik X lagi. Jadi artinya selama 1 kali 24 jam kali 7 hari seminggu itu sampai 360 atau 365 hari setahun itu mereka termonitor terus oleh patroli kita. Oke, kemudian dampak ekonominya apa saja sih dari tol ini? Dampak ekonominya sangat terasa, Mas, kalau untuk yang Sumatera ya. Yeah. Karena kita tahu tadi perjalanan dari Bakahuni sampai Palembang itu 10 sampai 12 jam. Dulu petani-petani di sekitar Tegineneng dan sebagainya itu, kalau dia panen, dia hanya bisa mengirimkan hasil buminya kalau nggak ke Palembang ya Bandar Lampung. Sekarang mereka itu bisa menjual di Kramat Jati. Nah, sehingga otomatis dari taraf hidup mereka ada kenaikan karena Kramat Jati dulunya di Jakarta, ya gitu. Kramat Jati Jakarta. Oke. Karena kalau dulu bawa ke Kramat Jati pasti busuk di jalan. Oke. Nah, sekarang dengan aksesibilitas yang bagus mereka bisa jual di Kramat Jati, tentunya harganya jauh lebih tinggi dibandingkan Bandar Lampung dan Palembang, sehingga tingkat kehidupan mereka lebih sejahtera, dan itu yang mereka ceritakan kepada kami. Apalagi Pak selain itu? Nah, itu yang penting. Terus yang kedua juga kawasan-kawasan di sekitar Toll Road Corridor Development itu karena aksesibilitasnya bagus. Sekarang muncul kawasan-kawasan industri, terus ada kota-kota baru yang diciptakan oleh teman-teman pemerintah daerah, sehingga artinya geliat ekonomi bisa menjadi bertambah baik. Oke, termasuk nanti rencananya ada 9 rest area begitu ya? Iya, rencananya Yang itu. nanti rencananya akan bisa menampung UKM-UKM yang ada di sekitarnya dan termasuk menciptakan lapangan kerja. Ya, karena kita di peraturan Permen Bapak Menteri PUPR itu sudah disepakati bahwa 30% dari total area yang ada di rest area itu digunakan oleh UMKM. 30%? Itu sudah tercantum dalam undang-undang begitu? Bukan, permen. Dalam permen? Ya. Oke. Kemudian nanti rencananya akan dibangun sampai Aceh nih Pak. Targetnya kapan nanti akan selesai? Kita targetnya sampai 2024. Okay. Jadi kita harapkan bisa sudah terbangun sampai Banda Aceh sana. Oke, nah sampai tahun 2024 itu tol mana saja sih Pak rencananya yang akan nanti jadi? Kalau di yang Indonesia? Kalau di Indonesia itu banyak sekali ya Mas ya. Kalau misalnya Jawa kan semuanya kita sudah terkoneksi, ya kan. Mungkin tambah sampai Banyuwangi. Jadi dari Probolinggo sampai Banyuwangi itu nanti kita harapkan 2024 sudah bisa beroperasi. Kemudian kalau untuk Trans Sumatera kita harapkan itu paling enggak perjanjian pengusahaan jalan tolnya itu sudah ditandatangani sampai dengan dengan dari Banda Aceh, Sigli, terus sampai Medan, Pekanbaru, Jambi, terus sampai dengan Lampung itu sekitar 2046 km itu koridor utamanya. Kemudian ada sirip-siripnya, ya, yang ke Padang, yang ke Dumai, yang ke mana? Kisaran Danau Toba, kemudian ada yang ke Bengkulu. Ini semuanya bisa itu sepanjang 928 kilometer ini bisa dimulai dibangun gitu. Karena kan ada yang sekarang posisinya belum pengadaan tanah, ada yang sudah pengadaan tanah. Kalau sudah pengadaan tanah ya bisa lakukan konstruksi dan bisa di opening. Tapi kalau yang belum pengadaan tanah, kita akan lakukan percepatan untuk pengadaan tanah. Artinya untuk pariwisata pun juga menguntungkan ya Pak ya? Kalau tadi mendengarkan sekilas termasuk ke Danau Toba misalnya. Oke, nah kemudian nanti untuk rencana selanjutnya, apakah nanti jangka waktunya juga akan, kalau menjadi prioritas begitu, akan dipercepat atau tetap menunggu mekanisme seperti yang ini terpaku ini Pak? Secara prinsip sebetulnya bangun tol itu kan tergantung tanahnya, ya kan? Makanya kita akan percepat proses pengadaan tanahnya. Semuanya sudah ada di pipeline teman-teman di Kementerian ATR. Kita juga sudah sampaikan rencana kita.
dan mereka juga sudah mulai untuk melakukan persiapan untuk itu. Dan ada beberapa yang mereka sudah ada progres, dan kalau itu sudah selesai tanahnya, kita bisa kerjakan. Kalau belum selesai kan kita nggak bisa mengerjakan. Nah, sebagai referensi kan tadi 189 km, kalau tanahnya bebas 2 tahun 3 bulan bisa selesai. Oke, pembiayaannya ini skemanya seperti apa, Pak? Kalau pembiayaannya itu ada yang porsi debt, ada porsi ekuitas. Nah, kalau untuk Trans Sumatera ini kan memang kita penugasan ya, tidak seperti yang di Jawa. Karena kalau di Jawa itu kan karena lalu lintasnya sudah sangat padat, sehingga layak untuk 100% dibiayai oleh pengguna jalan. Okay. Ya. Nah, kalau di sini itu sebetulnya dari sisi volume lalu lintas sebetulnya masih kecil. Tetapi pemerintah tahu bahwa potensi Sumatera ini kan sangat besar. Ada perkebunan dan sebagainya. Nah, ini selama ini kalau misalnya jeruk Medan kita kan selalu kalah dengan jeruk Cina nih. Karena memang aksesibilitas menuju Jakartanya sangat berat. Nah, sehingga memang harus ada dukungan pemerintah di situ, sehingga disampaikan di dalam Undang-Undang 38 2004 kalau memang ternyata ini tidak laku untuk dikerjasama pemerintah badan usaha, maka pemerintah boleh take action. Nah, kita Kementerian PUPR mengambil langkah itu dengan meminta Hutama Karya untuk melaksanakan penugasan dari pemerintah, dan sudah ada perpresnya dari Pak Presiden. Okay. Nah, sehingga Hutama Karya berkonsentrasi untuk membangun di Trans Sumatera. Okay. Nah, karena dia penugasan, maka debt-nya jadi kecil, ekuitasnya besar. Okay. Tarifnya nanti kapan diumumkan, Pak? Kalau tarifnya tadi kan sudah disampaikan kan, Rp900 per kilometer. Itu dirasa sudah paling cost efektif ya untuk ya itu. Kalau di kita kan gampang sebetulnya. Biayanya berapa, ya kan? Dikalikan konsesinya berapa tahun, dibagi juga dengan trafficnya, ketemu rupiah per kilometernya. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah dapat gambaran sekilas. Ini nanti kita sudah tidak sabar. Nanti kalau sampai Aceh akan semakin mudah, dan tentu logistik lebih mudah. Dan nanti juga semuanya menangguk untung, termasuk nanti para UKM-UKM yang ada di sekitar jalan. Terima kasih Pak Gita. Terima kasih Mas. Berbagi Prime Time. Sukses selalu. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami soal tol ini. Dan kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami.